Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallin ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan, dan kita berharap, berdoa mudah-mudahan berbagai macam kenikmatan ini mampu kita pergunakan untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melipat gandakan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips kepada kita semua agar kita kaum muslimin menjadi orang-orang yang mulia dan tinggi derajatnya. Dalam satu hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa ma zadallahu bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menambah kebaikan pada diri seseorang, kemuliaan kepada seseorang, manakala dia senantiasa memberikan kemaafan kepada orang lain, mampu memberikan maaf kepada orang lain, memiliki dada yang lebar. Dalam sirah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di saat hijrah ke Madinah diancam bunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, dan pada waktu itu Abu Jahal akan memberikan 100 unta bagi siapa yang mampu untuk menangkap Rasulullah. Maka Suraqah pada waktu itu dengan berbagai macam upayanya mengejar, mencari di saat beliau Rasulullah di padang pasir. Sampailah dia, ternyata Rasulullah Muhammad beserta Abu Bakar itu sudah ada di depan matanya. Dia pacu itu kudanya, kemudian sampai di belakang Rasul, diangkat itu pedangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjerumuskan kudanya itu terperosok ke tanah hingga kemudian dia terjatuh. Dalam kondisi yang demikian ini kemudian beliau Rasulullah membiarkan Suraqah, kemudian ditinggal. Suraqah pada waktu itu masih menginginkan untuk mengejar beliau Rasulullah, dikejar kembali, sampai kemudian di belakang Rasulullah diangkat itu pedangnya. Bi qudratillah, kuda yang dia kendarai terperosok ke tanah, sehingga kemudian dia terjerembab dan jatuh. Pada waktu itu dia tidak bisa bangun kembali, kudanya tidak bisa berdiri. Maka dia memanggil-manggil Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, tolong saya. Di saat itulah kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menolong Suraqah, dibangunkan dia. Kemudian Suraqah bilang, ya Muhammad, jika kemudian engkau itu menghendaki kuda saya, menghendaki kendaraan dan perbekalan saya, silakan bawa, tapi tolong lepaskan saya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan kepada Suraqah, wahai Suraqah, saya tidak membutuhkan itu. Cukuplah kemudian engkau sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa mencari-cari aku, kata beliau Rasul, agar mereka semua kembali ke rumahnya masing-masing, agar mereka tidak mengejar kami yang kami ini berhijrah. Pada waktu itu Suraqah merasa bahwasanya ini
memang bukan orang biasa. Di saat itulah kemudian dia masih belum masuk Islam. Dia memacu kudanya, memberitahukan bahwasanya mari kita pulang semuanya, jangan dikejar, karena Muhammad itu mampu, bukan manusia biasa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, beliau Rasulullah memaafkan luar biasa, dan memaafkan orang lain itu dijanjikan oleh Allah melalui lisan beliau Rasulullah, wa ma zadallahu bi'afwin illa izzan, dan tidaklah akan ditambah bagi orang-orang yang dia itu mampu untuk memaafkan kecuali kemuliaan. Jadi kemuliaan itulah yang kemudian menjadikan Suraqah di masa berikutnya dia memeluk Islam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kelapangan dada, mampu untuk bisa memberikan kemaafan pada saudara-saudara kita yang lain. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير.